Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Afara Hardina dari kelas 11 PR nomor absen 9. Di sini saya akan membacakan hasil laporan saya. Jadi, judul laporan saya adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai, terlalu kaku atau terlalu santai. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting di kehidupan manusia. Melalui bahasa seseorang dapat menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi kepada orang lain. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks seringkali menimbulkan hambatan komunikasi. Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah penggunaan bahasa yang terlalu kaku atau sebaliknya terlalu santai. Keduanya dapat menimbulkan salah persepsi dan mengurangi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan menyesuaikan bahasa yang digunakan agar pesan dapat diterima dengan baik. Ada juga rumusan masalah. Apa aja itu? Pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa yang terlalu kaku? Kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa yang terlalu santai? Ketiga, apa dampak dari penggunaan bahasa yang tidak sesuai? Keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai? Nah, ada juga tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian bahasa yang terlalu kaku dan terlalu santai. Yang kedua, mengurangi dampak penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Yang ketiga, memberikan solusi atau upaya mengatasi permasalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Di sini kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya, pertama, bahasa yang tidak terlalu kaku, yaitu bahasa yang terlalu kaku biasanya ditandai dengan struktur kalimat yang resmi, pilihan kata yang sangat formal, dan minim ungkapan akrab. Bahasa semacam ini lebih cocok di situasi resmi, seperti peraturan, surat dinas, atau dokumen akademik. Namun, bila digunakan dalam situasi santai, bahasa kaku dapat menimbulkan kesan kering, dingin, dan membuat komunikasi kurang nyaman. Yang kedua, ada bahasa yang terlalu santai. Sebaliknya, bahasa yang terlalu santai ditandai dengan penggunaan kata-kata gaul, singkatan, atau istilah sehari-hari yang kurang tepat bila digunakan dalam konteks resmi. Misalnya, penggunaan bahasa percakapan sehari-hari di dalam laporan kerja atau surat resmi. Hal ini bisa menimbulkan kesan tidak profesional dan menurunkan wibawa penulis atau pembicara. Yang ketiga, dampak penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Bahasa yang terlalu kaku bisa menimbulkan jarak dan sulit dipahami oleh sebagian orang. Sedangkan bahasa yang terlalu santai dapat mengurangi nilai formalitas dan menimbulkan kesan kurang sopan. Keduanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Keempat, upaya mengatasi. Untuk menciptakan komunikasi yang baik, bahasa harus disesuaikan dalam konteks, audiens, dan tujuan. Dalam komunikasi nonformal, bahasa dapat dibuat lebih santai, tetapi tetap menjaga kesantunan. Dengan keseimbangan tersebut, komunikasi dapat berlangsung efektif dan menyenangkan. Ada juga kesimpulan. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai, baik terlalu kaku maupun terlalu santai, dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Bahasa yang kaku membuat pesan terasa dingin dan sulit dipahami. Sedangkan bahasa yang santai bisa menurunkan profesionalitas. Oleh sebab itu, penting untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi, tujuan, dan audiens. Dengan pemilihan bahasa yang tepat, pesan dapat tersampaikan lebih efektif serta membangun hubungan yang baik antara penutur dan pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.